wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu dan adik-adik semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya warga baru di BPA. Pada kesempatan pagi hari ini biar begitu aja. Sedek ke. kita akan sama-sama belajar mengenai tentang ular, karena kemarin baru saja ditemukan ular di Gang 2 kebetulan. Karena memang sebenarnya ular itu adalah hewan liar yang habitatnya paling dekat dengan manusia. Jadi ada dimanapun, nggak cuma di hutan, di sawah. Akan tetapi apalagi di perumahan yang dulunya mungkin di daerah ini adalah memang areanya atau habitatnya ular. Bisa dikatakan bahwa ular kalau misalnya masuk ke pemukiman perumahan itu adalah ular mudik. Ularnya mudik. Dulu kan ini mungkin habitatnya ular, kemudian tergeser karena dibangun perumahan. Tetapi begitu sudah berdiri perumahan, dia mungkin karena ular itu adalah hewan yang dia akan berjalan terus. Sebenarnya ular itu tidak bersarang. Jadi apabila ditemui ular di sebuah tempat atau di sebuah lubang, itu sebenarnya bukan sarang ular, karena ular tidak bisa membuat lubangnya sendiri. Biasanya ular menempati lubang yang bekas digali oleh mangsanya, yaitu tikus. Nah, faktor utama kenapa ular bisa masuk rumah adalah karena ular mencari mangsa. Dia mengejar mangsanya sampai kemudian masuk ke dalam rumah. Makanya untuk usaha paling aman untuk mencegah ular masuk adalah bebaskan dari mangsa ular. Jadi harus bersih, kemudian tumpukan barang yang memang sekiranya terlalu banyak mungkin bisa diantisipasi dengan sering dibersihkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita akan belajar tentang biologi ular dulu. Jadi sebenarnya ular itu jenisnya ada banyak, ada sekitar 348 jenis di Indonesia. Akan tetapi yang berbisa itu hanya 77 jenis. Itu pun tersebar di seluruh Indonesia karena ular adalah endemik. Jadi ular itu adalah habitatnya beda-beda. Seperti di Jawa, mungkin jenis ular pitonnya akan berbeda dengan ular yang ada di Kalimantan dan Papua. Ada ular yang di Papua tapi tidak terdapat di sini habitatnya. Jadi memang ular itu adalah lokalitinya berbeda-beda. Di Pulau Jawa, untuk ular berbisa jumlahnya hanya 15. Sekitar 15 jenis. Untuk itu lebih banyak ular yang tidak berbisa dibandingkan ular yang berbisa. Bagaimana cara mengetahui ular berbisa atau tidak? Sebenarnya tidak bisa dilihat dari ciri fisik. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat atau membaca di internet, ciri ular berbisa tinggi adalah kepalanya segitiga. Ini mungkin benar. Ular yang kepalanya segitiga, termasuk ular hijau ekor merah dan ular tanah yang nomor 2 itu adalah kepalanya segitiga. Itu berbisa tinggi. Akan tetapi ada juga ular berbisa tinggi yang kepalanya tidak segitiga. Seperti ular kobra, itu kepalanya bentuknya oval tetapi berbisa tinggi. Makanya bisa dikatakan bahwa untuk mengetahui ular tersebut berbisa atau tidak bisa dilihat hanya dari ciri fisiknya saja, walaupun itu mungkin bisa dijadikan acuan. Kemudian juga dikatakan bahwa ular berbisa tinggi aktif di malam hari. Ini juga terpatahkan oleh ular kobra, karena ular kobra juga aktif di siang hari untuk mencari mangsa. Biasanya memang ular ada yang aktif di siang hari dan ada yang aktif di malam hari, tetapi lebih banyak ular yang aktif di malam hari. Ada lagi yang kemudian mengatakan bahwa ular berbisa gerakannya lambat, sedangkan ular yang tidak berbisa gerakannya cepat. Ini juga belum tentu, karena semua jenis ular kalau dia merasa terancam gerakannya akan lebih cepat daripada kalau misalnya dia hanya berjalan biasa mencari mangsa. Makanya kalau ditemukan ular kemudian seolah-olah dia dikejar, dia akan lari lebih cepat daripada kalau misalnya kita hanya melihat ular dari kejauhan, dia akan berjalan pelan-pelan. Kemudian terkait dengan biologi ular, ular punya mata, tetapi mata ular tidak sejelas mata atau penglihatan manusia. Jadi penglihatan ular terbatas, makanya ular ini bereaksi terhadap bayangan dan gerakan sebenarnya. Tidak bisa kemudian melihat secara jelas seperti penglihatan kita. Mata ular ini karena berbeda mata reptil dengan mata manusia. Jadi
ular ini lebih mengandalkan indera perabanya dia. Itulah kenapa lidah ular menjulur. Fungsi lidah ular adalah menangkap partikel udara yang ada di sekitar wilayah ular, kemudian menangkap molekul-molekul udara, kemudian disambungkan kepada organ yang ada di kepala ular yang namanya organ Jacobson. Inilah yang kemudian dijadikan indera peraba, di mana molekul-molekul udara yang ada di sekitar ular itu nantinya adalah apakah ada mangsa di depan, apakah aman, apakah memang ada ancaman di depan. Jadi ini adalah fungsi utama dari lidah ular, kenapa lidah ular keluar masuk, menjulur dan kemudian dimasukkan. Bukan karena dia lidahnya ini berbahaya, tidak. Jadi ular yang paling berbahaya adalah di taringnya. Kalau dari klasifikasi taring, ular itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah yang tidak bertaring bisa. Jadi hanya ada giginya saja, tetapi tidak memiliki taring yang kemudian untuk menyuntikkan bisa. Ini ada pada ular-ular yang tidak berbisa. Istilahnya adalah aglipa. Kemudian ular yang berbisa tetapi taring bisanya ada di depan. Contohnya adalah ular kobra. Dia taringnya di depan, jadi sekali gigit dia langsung bisa menyuntikkan bisanya. Kemudian ular yang taring bisanya ada di belakang. Seperti yang atas ini adalah ular berbisa menengah. Taring bisanya ada di belakang. Jadi dia kalau mau menggigit dan menyuntikkan bisanya dia harus mengunyah. Jadi menggigit kemudian harus dikunyah untuk menyuntikkan bisanya karena posisi taringnya ada di belakang. Berbeda dengan ular kobra yang taringnya di depan, dia sekali gigit sudah bisa menyuntikkan bisa. Kemudian adalah ular yang taring bisanya bisa dilipat karena panjang. 2 ekor yang di bawah ini adalah jenis viper. Yang bawah hijau itu adalah viper pohon, ular hijau ekor merah. Yang di atasnya adalah ular tanah atau viper tanah. Nanti kita lihat taringnya itu bisa dilipat karena taringnya panjang. Yaudah. Waduh. Nah ini jenis viper. Jadi taringnya kalau posisi mulut menutup seperti ini dia ada dilipat ke dalam. Tetapi kalau pada saat dia mau menggigit, taringnya akan keluar. Wih, ngeri. Panjang. Ini adalah ular jenis berbisa tinggi. Jadi dia menyuntikkan bisanya dari taring yang panjang ini. Wih, keluar airnya. Nah, ini adalah salah satu karakter ular apabila dipegang dan merasa tidak nyaman, dia akan mengeluarkan kotoran. Jadi bukan buang air biasa, tetapi memang dia sengaja membuang kotoran supaya tujuannya kalau dipegang, salah satunya mungkin adalah supaya yang megang merasa jijik dan dilepaskan. Itu karakter ular, semua ular sebenarnya kalau dipegang dan merasa nggak nyaman, dia akan buang kotoran. Oke, jadi kalau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu menemui, ini adalah paling banyak sering ditemukan ular hijau yang ekornya merah. Ini adalah ular berbisa tinggi, viper pohon. Karena ada beberapa jenis ular hijau, ada 3 kalau di Pulau Jawa itu. Seperti ini yang ekornya merah, kemudian yang bentuknya kecil panjang, kepalanya runcing. Dari kepala sampai ekor itu warnanya hijau semua, itu tidak berbisa. Sebenarnya klasifikasinya adalah berbisa menengah, akan tetapi tidak berbahaya bagi manusia. Namanya ular pucuk. Kemudian ular hijau yang ekornya silver, ukurannya lebih besar biasanya. Lidahnya biru. Yang ini berbisa. Kalau yang hijau ekornya silver itu adalah ular tidak berbisa sama sekali, cuman dia lebih agresif. Ular hijau ini yang ekor merah, karakternya tenang. Jadi dia sebenarnya kalau diganggu pun dia hanya sekedar menyingkir, jarang menyerang. Tetapi kalau dia sekali menyerang atau kemudian dia merasa terancam dan menggigit, ini akibatnya sakit sekali, tetapi tidak berpotensi mematikan. Justru yang banyak korban digigit ular viper tanah adalah orang yang kemudian beberapa bisa meninggal. Tapi kalau ular hijau ekor merah ini, selama penanganannya tepat dan kemudian kondisi badannya fit dan bagus, biasanya hanya bengkak dan nyeri saja selama 5-7 hari. Boten, tidak berpotensi mematikan kecuali korbannya adalah memang sedang
nggak bagus badannya. Jadi mungkin imun tubuhnya juga mempengaruhi dari faktor bisa yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dan itu dari jenis gigit lainnya ya. Berikutnya adalah ular, organ tubuhnya lengkap, hampir sama dengan manusia, ada jantung, ada lambung, ada ginjal, usus, kemudian dan lain sebagainya. Ular berkembang biak ada 2 jenis cara perkembangbiakan ular. Yang satu adalah ovipar atau bertelur, yang kedua adalah ovovivipar, jadi bertelur dan beranak. Jadi dia bertelur dan rami di dalam perutnya. Begitu keluar, posisi anaknya adalah sudah berupa ular. Jadi seperti melahirkan. Padahal dia bertelur, tapi pada saat keluar itu cangkang telurnya tidak berbentuk cangkang telur seperti pada umumnya. Jadi begitu keluar dia sudah pecah dan kemudian keluarnya adalah sudah bentuk ular. Ini banyak ditemui di ular hijau ekor merah. Beberapa ular, tidak semua ular. Karena memang tujuannya kalau ular hijau ekor merah ini mungkin karena dia sering di pohon. Manakala dia melahirkan, anaknya keluar, masih di pohon, jatuh, posisi ular kan dia masih bisa kecantol istilahnya. Tidak posisi telur, karena posisi telur kan dia jatuh dan tidak bisa berkembang biak. Kemudian ada juga ular kadut, kalau yang di air, itu juga beranak. Jadi dia tidak bertelur di air, tapi dia beranak, kemudian anaknya langsung berenang. Ya. Ular ini binatang yang soliter, hidup sendiri. Jadi nggak usah khawatir bila mana mungkin seperti kemarin ditemukan ular di Gang 2, ular itu tidak hidup berkelompok. Oke. Jadi kalau ular itu lahir misalnya, begitu menetas ataupun lahir dari induknya, dia akan mencari makan sendiri. Tidak seperti ayam atau kucing yang mengikuti induknya, akan tetapi ular sudah hidup sendiri. Dan ular biasanya, induk ular tidak mengerami telurnya. Semisal di perumahan ini ditemukan telur-telur ular yang belum menetas, biasanya induknya sudah nggak tahu kemana, jauh posisinya. Karena begitu ular bertelur, dia langsung meninggalkan telurnya biasanya di tempat yang aman. Masa inkubasi telur ular adalah 3 bulan biasanya, 2-3 bulan. Begitu bertelur, 3 bulan berikutnya baru menetas. Nah makanya proses selama 3 bulan itu setelah telur keluar dari induknya, biasanya induknya sudah nggak tahu kemana. Banyak ditemukan kalau yang berita-berita di televisi yang di Depok itu, banyak ditemukan anakan ular kobra, tetapi tidak pernah ditemukan atau jarang ditemukan induknya. Karena induknya sudah jauh, sudah bergerilya untuk mencari mangsa lagi. Nah, pencernaan ular ini adalah prosesnya lama, nggak kayak kita manusia mungkin pagi ini makan 2 jam lagi sudah lapar. Akan tetapi kalau ular karena dia tidak mengunyah mangsanya, dia menelan utuh. Mangsanya ditelan utuh, makanya proses pencernaan ular ini lama. Dia bisa makan lagi bahkan sampai dengan 6 bulan. Berikutnya tidak makan, dia masih kuat. Selama ada persediaan air, air ini minum. Ular ini minum, ular minum ya. Jadi walaupun dia tidak makan, tetapi selama dia minum, dia masih aman. Biasanya dia akan semakin kecil aja badannya, kurus kayak kita manusia, kalau kurang makan dia kurus. Nah, kemudian ular memangsa, kalau ular kecil akan memangsa mangsa yang kecil. Ular besar akan memangsa mangsa yang besar. Jadi tergantung dari ukuran tubuhnya. Makanan ular bermacam-macam dari jenisnya. Ada yang makannya tikus, ayam, burung, unggas. Kemudian ada yang makanannya adalah kadal, katak. Ada juga yang makan ikan karena memang habitatnya di perairan. Bahkan ada juga ular yang pemangsa telur. Jadi ada ular yang memang khusus memangsa telur. Ada juga yang namanya ular siput. Itu memang dia adalah makanannya siput. Bahkan yang siput bercangkang pun dia bisa mengeluarkan siput dari cangkangnya. Inilah makanya kenapa disebut ular siput. Nah, ular yang paling sering ditemukan di perumahan adalah ular cicak namanya. Seperti ini mungkin bisa dilihat ini di dalam botol aman. Jadi ini paling sering ditemukan di dalam rumah karena memang ular ini makanan utamanya adalah cicak.
dia mencari mangsa dan ular ini punya keahlian memanjat tembok. Tapi kalau tembok yang halus gitu mungkin dia nggak bisa. Tapi tembok yang belum diaci atau belum ya, seperti ini dia bisa naik. Teksturnya kasar, dia bisa memanjat. Nah, ini tersangka utama yang paling sering ditemukan di dalam rumah. Saya paling sering rescue ular adalah seperti ini. Ya. Bahkan semalam di telepon jatuh dari plafon. Ya. Jatuh dari plafon, dikira anakan ular. Ini adalah ular jenis kecil, jadi tidak bisa besar. Memang ukuran ini sudah dewasa. Dewasanya sekitar sekian, ya. Sekitar ukuran 30 cm paling besar. Badan, ular ini tidak berbisa. Ya, kalau gigit dia. Jadi, kalau misalnya rumah Bapak Ibu ada ular yang jenisnya seperti ini, dipegang saja, paling kalau cuma tergigit hanya luka-luka kayak tertusuk jarum kecil, ya. Jajar-jajar tadi. Jarumnya jajar-jajar. Kayak tertusuk duri. Ya. Kemudian bagaimana yang harus dilakukan kalau kita ketemu sama ular? Apa yang harus dilakukan kalau kita ketemu ular atau misalnya ular masuk ke dalam rumah? Kalau kita ketemu ular,